Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahirnya dan tentu yang lebih penting adalah sehat batin kita. Baik, mungkin untuk season kali ini sepertinya bagaimana hukumnya memainkan anunya sendiri. Aduh, apa itu teh anunya teh kakak? Kata pengen gak tahu, tadi masih bocil. Oke, kakak. Kalau kita memainkan anunya kita ya, anunya kita ya. Kalau kita bermaksud bertujuan ingin mengeluarkan air nutfah. Air nutfah itu adalah air mani ataupun air sperma. Kalau kita bermaksud memainkannya bertujuan ingin mengeluarkan air nutfah, kalau bahasa fikihnya itu dilandi dengan, kalau dalam kitab Isabul Rafiq, al-istimna ya. Jadi kalau misalkan laki-laki menggunakan dengan tangannya sendiri, misalkan yang bertanya ini sudah punya keluarga, maksudnya sudah punya istri, jika yang melakukannya itu adalah istri kakak, jika yang melakukannya itu adalah istri kakak, bahkan sampai mengeluarkan, bahkan sampai keluar, maksudnya bahkan sampai keluar air nutfahnya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Apa tadi kakak? Jika yang melakukannya dengan tangan istri kakak sendiri. Tapi jika kakak yang bertanya ini kebetulan belum punya, kemudian melakukan dengan tangannya sendiri. Nah, ini baru ikhtilafiyah. Baru ini ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Kalau misalkan ulama yang bermadhab, kalau yang disampaikan oleh madhabnya Imam Asy-Syafi'i, sedangkan di Indonesia itu kebanyakan mayoritas yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i ya, dan juga yang disampaikan oleh Imam Maliki, maka itu hukumnya diharamkan. Apa kakak? Iya, diharamkan. Apa alasannya Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu diharamkan? Karena kata Imam Asy-Syafi'i, peliharalah kemaluan kita. Lalu apa nih alasannya? Imam Asy-Syafi'i menghukuminya haram. Yang menjadikan alasannya itu adalah Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan kita sendiri, kecuali jika di hadapan sang istrinya. Itu ya, kecuali jika di hadapan sang istrinya. Nah, lalu sekarang apa nih ya? Alasannya Imam Asy-Syafi'i yang menghukuminya haram itu karena mengikuti di dalam kutipan salah satu hadis. Jadi hadisnya udah sangat populer banget ya. Banyak ya hadis meriwayatkannya. Di antaranya seperti Imam Tirmidzi misalnya. Nah, di dalam hadis itu mengatakan, ya ma'syar sawab ya, wahai para pemuda, manis tapu'a al-ba'ata, jika kamu sudah mampu untuk melakukan menikah. Dalam hadis itu menyatakan falyatazawwaj, maka yaudah, kalau kamu udah sanggup menikah, segeralah kamu itu untuk menikah. Kenapa? Karena fa'innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menjaga pandangan kamu, wa ahsanu lil farji. Kalau misalkan kita belum sanggup untuk melakukan menikah, fa'alaihi bisawm, maka untuk kamu berpuasalah. Fa'innahu lahu wija'un, karena berpuasa itu merupakan salah satu perisai bagi diri kamu. Nah, itulah yang menjadikan alasan atau landasannya Imam Maliki kenapa menghukuminya mengharamkan. Jadi kalau belum sanggup untuk menikah, berpuasa. Seperti itu. Nah, meskipun dengan mazhab yang disampaikan oleh Imam Hambali, kemudian menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh. Sebentar. Bolehnya di sini ini bukan boleh secara mutlak. Bukan boleh secara mutlak, ya. Di sini diperbolehkan itu adalah jika orang tersebut kalau tidak melakukan al-istimna,
dikhawatirkan melakukan suatu kemaborotan yang lebih besar lagi. Ya, yang lebih besar lagi. Misalkan melakukan suatu dosa yang lebih besar lagi. Misalkan contohnya apa? Ya, aku khawatir untuk melakukan berzina. Ini saking gak kuatnya. Ada tantangan di depan aku, misalkan di tempat-tempat naudzubillah yang sudah berkecimpung dengan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan berzina. Kalau aku tidak melakukan atau mengeluarkan dengan tanganku sendiri, sangat mungkin perasaan itu sangat takut sekali terjerumus melakukan suatu perzinahan. Nah, maka menurut Imam Malik, daripada kamu melakukan suatu perzinahan dan itu dosanya lebih besar daripada kamu melakukan al-istimna' biliad, ya udah kamu melakukan al-istimna' biliad saja. Ingat, itu tidak boleh secara mutlak jika kamu merasa takut hal itu terjadi. Atau misalkan dengan alasan misalkan yang berhubungan dengan kesehatan misalkan, ataupun dengan alasan yang lain. Jadi begitu Kak ya, bukan boleh secara mutlak.